Kalau kita memang merindukan hal yang Tuhan percayakan atau setiap tanggung jawab yang Tuhan percayakan itu menjadi baik-baik saja, apa prinsip yang harus kita lakukan? Atau apa yang Alkitab katakan supaya apa yang kita kerjakan itu berhasil? Ya. Mari kita lihat Lukas pasal 5 ayatnya yang ke-17 hingga ayat yang ke-26. Kita akan baca silih berganti. Saya akan baca ayat yang ganjil ayat 17 dan sekalian kita baca ayat yang genap ayat 18 hingga ayat 26. Kita akan baca bersama-sama. Firman Tuhan berkata demikian. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Ayat 19. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang mengucap Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah, mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Kita baca ayat 26 bersama. 3. Semua orang itu takjub, lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut, katanya, "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan." Puji Tuhan ya. Akhir dari kisah yang mana seorang lumpuh ini mengalami kesembuhan, di ayat 26 dikatakan semua orang takjub. Ada ketakjuban, ada kemuliaan Allah dan memuliakan Allah. Ada rasa takut ya, atau ada rasa takjub, rasa gentar terhadap Tuhan, dan mereka ada kesaksian. Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. Ini bermula dari apa? Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, kalau kita baca kisah ini, keberhasilan ini bermula bukan karena orang lumpuh itu. Karena orang lumpuh itu tidak dapat berbuat apa-apa. Karena orang lumpuh itu tidak dapat datang kepada Yesus dengan sendiri. Tapi Alkitab mencatat bahwa beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Dalam Markus pasal 2, di situ dikatakan ada 4 orang mengusung seorang lumpuh, teman mereka yang sedang lumpuh. Ini berarti keberhasilan yang terjadi yang membuat banyak orang takjub, memuliakan Allah, bahkan gentar terhadap Tuhan, serta ada kesaksian, dimulai karena ada tujuan.
Ada visi besar, ada kerinduan dari teman-teman, dari orang yang ada di sekitar, yang ingin agar teman mereka mengalami kesembuhan. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dalam kita memulai sesuatu, dan kalau kita ingin sesuatu itu menjadi baik, tidak akan berhasil kalau tidak ada tujuan, kalau tidak ada kerinduan, kalau tidak ada hasrat atau gairah. Bayangkan kalau 4 orang ini tidak ada tujuan, tidak ada kerinduan, tidak rindu, tidak ingin agar teman mereka disembuhkan, saya percaya itu tidak akan terjadi. Tapi karena ada kerinduan, sehingga tercapailah apa yang mereka impikan. Ya. Kalau dalam pendidikan dasar dulu ya, saya masih ingat waktu SD di IPPK Santo Mikael ya, ibu guru saya, Ibu Dogopia di Pania Yenaro ya, dia bilang begini, "Karel, kau punya cita-cita besar jadi apa?" Tanya ya. Karena rumah itu di Toputo dekat dengan asrama tentara, sering ambil air di asrama tentara. Saya mau jadi tentara. Karena sering main ke asrama tentara ya. Saya tidak tahu lokasinya sudah berubah atau tidak, tapi saya tahu pasti bahwa dulu kami ambil air di situ. Dekat di situ, ambil air bersih. Dan saya bilang saya mau jadi tentara. Ada cita-cita. Ada kerinduan. Waktu kita memulai segala sesuatu pun harus dimulai dulu, ada kerinduan, ada tujuan. Apa tujuanmu berada di tempat ini? Apa tujuanmu membentuk sebuah rumah tangga yang sudah berumah tangga? Ya, pasti ada. Tapi kalau cuma asal-asalan, ya, tidak ada dasar, tidak ada tujuan, tidak ada kerinduan, tidak ada ikatan, tidak ada janji, ya, tidak ada kesetiaan, maka rumah tangga itu akan hancur. Dalam pekerjaan pun demikian. Apa tujuanmu jadi pegawai negeri sipil? Apa tujuanmu melakukan segala sesuatu yang ada di sekitarmu? Ya. Kalau tanpa adanya tujuan, kalau tanpa adanya kerinduan, saya percaya Tuhan pun tidak akan berkenan. Dan saya mau berkata bahwa Tuhan melihat kerinduan kita dalam melakukan segala sesuatu. Bahkan ketika 4 orang ini yang telah mengusung teman mereka yang sedang lumpuh di atas tempat tidur, waktu mereka menurunkannya tepat di depan Yesus, waktu Yesus melihat iman mereka ini bukan iman satu orang lumpuh ya, tidak. Tapi iman mereka ini berarti jamak ya. Orang lumpuh dan teman-temannya. Lihat pernyataan Yesus. "Hai saudara, ayat 20, dosamu sudah diampuni." Luar biasa ya. Yang sebenarnya harus mengalami kesembuhan, mengalami pemulihan, itu teman mereka. Tapi karena Tuhan tahu hati mereka, Tuhan tahu tujuan, Tuhan tahu kerinduan mereka, maka pengampunan akan dosa juga diberikan. Maka mereka juga mendapatkan berkat yang sama. Ini luar biasa. Yang kedua, kita belajar dari 4 orang, dari teman-teman yang membawa temannya yang lumpuh di atas tempat tidur ya. Hal kedua yang harus kita miliki, yakni adanya kesatuan, ya, kekompakan. Lihat ayat 19. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu, menurunkan orang itu tepat dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus.
Kalau tidak ada kekompakan, kalau tidak ada kesatuan hati, maka hal ini tidak mungkin terwujud. Bayangkan ini 4 orang, bukan 1 orang saja, jadi gampang dia bisa atur sendiri ya. Kalau 1 orang yang pikul ya, bisa bayangkan ya, kalau 1 orang yang pikul, 1 orang yang lumpuh, berarti ya, saya mau jalan kemana saja terserah ya. Saya mau ke kiri ke kanan itu bisa. Tapi bayangkan ini ada orang lumpuh. Saya pernah lumpuh, jadi saya tahu. Sampai saat ini kondisi saya memang masih lumpuh juga. Jadi saya tahu persis bagaimana kalau ada waktu itu dalam keadaan lumpuh dan di tempat tidur ya. Yunus ini saksi hidup, dia tahu bagaimana dulu sakitnya ya. Bahkan waktu mau duduk di kursi plastik itu harus alas dengan bantal. Sakit luar biasa. Angkat juga hati-hati. Biasa saya sampai marah-marah kalau salah angkat atau bagaimana ya. Itu baru 2 orang. Tapi ini dikatakan bahwa ayat 1-12 dalam Markus pasal 2 ada 4 orang yang mengusung. Bayangkan kalau tidak ada kekompakan. Bayangkan kalau 4 orang angkat dia tempat tidur ya, dari bentuk persegi panjang, angkat tempat tidur, satu bilang saya ke kiri, satu bilang saya ke kanan ya. Satu maju duluan, satu belum maju ya. Ditambah lagi, bukan hanya mereka saja yang mau datang kepada Yesus. Ada banyak orang. Dan mereka harus berdesak-desakan naik dan membongkar atap untuk menurunkan. Tapi yang terjadi, firman Tuhan katakan, tepat ke tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Itu luar biasa. Berarti mereka punya kekompakan, kesatuan hati. Kerja sama tim yang bagus, yang solid. Sehingga keberhasilan mereka dapati dan Tuhan melihat iman mereka. Bukan hanya iman, tapi iman yang disertai dengan tindakan. Iman yang disertai dengan kekompakan, kesatuan hati, kerjasama tim yang bagus dan luar biasa. Sehingga perhatian Yesus tertuju kepada mereka. Sehingga keberadaan mereka menarik perhatian Yesus ya. Kok bisa ya orang-orang ini luar biasa ya. Karena apa? Karena ada kesatuan hati, kekompakan ya. Nah Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sekali lagi saya mau perlu ingatkan bahwa kita ini makhluk sosial ya. Kita bukan hidup di hutan belantara, bukan Tarzan ya. Jadi hidup sendiri ya, rengen-rengen dari satu dahan ke dahan lain ya, seperti filmnya ya. Bebas melakukan apa saja, mau buru, mau makan minum ya, bebas berekspresi, bahkan menguasai hutan. Tidak ada, itu cuma fiktif belaka, cuma dongeng ya. Tidak ada Tarzan dalam dunia nyata. Kita hidup berdampingan, kita hidup dengan orang lain. Kemanapun kita pergi, kita berjumpa dengan orang lain ya. Kita tidak boleh berpikir egois. Kita tidak boleh yang namanya berpikir untuk kesenangan diri sendiri. Kita tidak boleh berpikir untuk keuntungan diri kita sendiri. Ini masalah. Tapi mari kita pikir untuk kepentingan bersama. Marilah kita pikir untuk hal bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk orang lain juga ya. Kita juga harus berpikir bagaimana kita membangun atau menjalin kerjasama di setiap bidang kehidupan yang Tuhan percayakan. Dalam rumah tangga, dalam dunia pekerjaannya, di kantor, di lingkungannya, tempat kerjamu. Dengan siapa engkau jumpai kalau tidak ada kerjasama, kalau tidak ada kekompakan, kalau tidak ada kerja keras, maka saya mau katakan berkat Tuhan juga tidak akan ada padamu. Karena Tuhan memberkati orang-orang yang bekerja dengan keras ya. Karena Tuhan memperhatikan itu ya. Tidak ada orang Kristen yang malas-malas itu jadi kaya. Tidak ada ya. Tidak ada orang Kristen yang kaya cuma rajin saleh berdoa, saleh membaca firman, di rumah 1 kali 24 jam tiba-tiba uang jatuh dari langit. Tidak ada itu ya. Harus kerja ya. Harus berusaha. Tuhan kasih kita 2 tangan, 2 kaki ya. Tuhan kasih kita panca indera yang lengkap.
Tuhan kasih kita anggota tubuh yang baik. Mari kita berusaha lakukan yang terbaik. Mari kita belajar daripada kehidupan orang-orang atau teman-teman yang membawa seorang lumpuh di atas tempat tidur, ya. Mereka punya kerjasama tim yang bagus. Bukan hanya ada kerinduan, bukan hanya ada tujuan, bukan hanya ada visi bahwa mereka harus membawa temannya ini datang kepada Yesus agar disembuhkan. Tapi lebih juga daripada itu, ada pengorbanan yang mereka lakukan, ya. Kalau kita simak di dalam ayat 19 ini, sebenarnya tersirat kata pengorbanan yang dimiliki oleh 4 orang. Bayangkan, tadi sudah kita lihat, baca bersama, mereka membongkar atap itu. Bahkan waktu mereka mengusung, itu ada orang banyak, ya. Dikatakan lagi di dalam ayatnya yang ke-17, mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Ini bukan satu kampung atau satu kompleks saja, tapi ini daerah-daerah yang besar, dan orang tahu bagaimana kehidupan Yesus, apalagi yang punya hal yang luar biasa spektakuler untuk kesembuhan. Masih ingat Peter Yongren kemarin datang, ya? Itu saja banyak orang berdesak-desakan, ya. Pokoknya namanya ada mujizat, pasti di situ orang banyak mau datang. Yesus pun demikian pada waktu itu. Banyak orang mau datang. Dan saya percaya waktu 4 orang ini membawa temannya di atas tempat tidur, ya. Yang pertama, lokasi tempatnya harus besar, mereka bawa. Tidak boleh orang berdesak-desakan, ya. Kalau lumpuh berarti ada yang sakit, ya. Ada yang tulang patah kah? Atau bagian organ tubuh yang setengah mati untuk tersentuh dengan benda keras. Dan membutuhkan space atau tempat yang cukup besar. Yang berikut, yang kedua, kita bayangkan pada waktu itu bukan hanya mereka saja, tapi ada banyak orang. Berarti ada banyak orang-orang sakit, ada banyak keluarga-keluarga juga datang, ada banyak orang yang mau untuk berjumpa dengan Yesus. Dan pastinya juga ada cemoohan, ya. Kamu ini tidak sopan sekali. Bisa, kalau bahasa sekarang, bisa, kamu bisa, naik ke atas baru kamu bongkar tuh. Kamu jago sampai, yo, kamu yang inti, yo. Kau yang utama jadi. Kau kira Tuhan melihat kamu yang bongkar atap itu tidak sopan, ya, pasti gitu, ya. Bahasanya kalau bahasa sekarang, ya. Tapi mereka tidak memperdulikan hal itu, mereka berkorban. Pasti korban perasaan, pasti mereka dikata-katai juga, pasti mereka mengalami cemoohan dari orang-orang di sekitar. Tapi apa yang terjadi? Alkitab katakan bahwa mereka berhasil menurunkan, tapi juga menghadapkan temannya yang lumpuh itu tepat di depan Yesus. Tepat di depan Yesus. Ini sebuah pengorbanan yang luar biasa. Ini pelajaran penting untuk kita, untuk menggapai sebuah keberhasilan, agar Tuhan dipermuliakan, agar banyak orang takjub, agar banyak orang takut akan Tuhan, dan agar ada banyak kesaksian, dan Tuhan dipermuliakan. Kita perlu yang namanya pengorbanan, ya. Tanpa adanya pengorbanan, maka sia-sialah apa yang menjadi kerinduan, ya. Rindu tinggal rindu, mimpi tinggal mimpi, kalau kau tidak ada pengorbanan, kalau tidak ada tindakan, kalau tidak rela untuk bayar harga, ya. Nah, puji Tuhan, ya. Kisah 4 orang ini begitu luar biasa menginspirasi kita. Mau hidupmu maju, ya,
Mau hidupmu menjadi lebih baik, mau pelayananmu menjadi lebih baik, korban dulu. Ya. Miliki visi Tuhan, miliki tujuan. Apa yang menyebabkanmu ada di sini? Hai saudara Silvanus Pigome, hai saudara Yunus Mokaveli, hai Ibu Pigome, ya, Ibu Korwa. Apa tujuan keberadaanmu? Mengapa kita ada dalam dunia ini? Kita harus bertanya kepada Tuhan. Kita harus merefleksikan diri. Tuhan, untuk apa saya ada dalam dunia ini? Apa yang harus saya lakukan? Kita harus punya visi dari Tuhan. Tujuan hidup itu harus jelas. Karena tanpa adanya tujuan hidup, maka hidup kita itu seperti air di daun talas. Tahu ya peribahasa itu ya? Air daun talas itu, coba taruh air di daun talas itu ya. Atau taruh air daun keladi itu ya. Itu tidak akan tenang ya. Pasti akan terombang-ambing, jatuh ya. Itu seperti itu. Dan dalam mencapai tujuan yang baik, agar tujuan kita juga tercapai dengan baik, maka kita butuh kerjasama tim, kita butuh kekompakan, kita butuh kesatuan hati, karena kita adalah makhluk sosial. Dan lebih daripada itu, ingat, kita perlu korban. Kita perlu bayar harga. Kita perlu melakukan sesuatu yang baik. Do something. Apa wujud tindakanmu untuk mencapai tujuanmu di depan, sehingga Tuhan dipermuliakan, dan pada akhirnya ya, mujizat terjadi. Dari banyaknya orang yang datang pada waktu itu, perhatian Yesus tertuju. Ya. Perhatian Yesus tertuju kepada 4 orang yang membawa temannya yang lumpuh. Mereka mengalami pengampunan dosa, mereka mengalami mujizat kesembuhan. Bahkan bukan hanya mereka, tapi orang lain menjadi takjub. Orang lain menjadi takut akan Tuhan. Orang lain mempermuliakan Tuhan. Dan ada banyak kesaksian. Bukan mereka yang mau menceritakan, tapi banyak orang bercerita tentang Yesus melalui kehidupan mereka. Kehidupan mereka menjadi saksi, menjadi alat yang luar biasa betapa Tuhan berperkara untuk mendatangkan kebaikan. Kita satu dalam doa, kita berdoa.